Pada saat ini, di dalam benteng 1000 binatang, tepatnya di tengah arena latihan, Chen Hongyu dan pasukan Long Hao Chen berdiri berhadapan. Di sana, Long Hao Chen berkata dengan tenang, "Senior, bisakah kita mulai sekarang?" Di depannya, Chen Hongyu menjawab dengan acuh tak acuh, "Baiklah, ayo kita mulai." Kemudian Long Hao Chen dengan cepat melangkah maju, membentuk sebuah formasi dengan semua orang mengikuti di belakangnya. Long Hao Chen berada di depan mengeluarkan perisai siput ilahi dan pedang Arya Sang Dewi Cahaya. Yang lainnya juga segera mengeluarkan peralatan masing-masing. Di tengah formasi, Lin Xin melakukan serangan pertama dengan mengangkat tongkat dan meluncurkan bola api biru ke arah Chen Hongyu. Meskipun Chen Hongyu sangat kuat, pemandangan bola api biru itu membuatnya tetap ketakutan. Ini jelas bukan api biasa, tetapi api bersuhu tinggi yang dapat merusak udara di sekitarnya. Dan segera sebuah kilatan cahaya putih dibentuk di sekitar tubuhnya. Kilatan cahaya putih itu membungkus tubuh Chen Hongyu seolah-olah menghasilkan gerbang cahaya. Pada saat bola api Lin Xin akan mengenai tubuh Chen Hongyu, kilatan cahaya putih itu berubah menjadi binatang seperti kelinci dan menelan seluruh bola api. Ya, kelinci itu benar-benar menelannya. Selanjutnya, pemandangan aneh terjadi. Perutnya tiba-tiba membesar dan dari mulutnya semburan api keluar mengarah pada kelompok Long Hao Chen. Binatang macam apa itu? Apalagi Long Hao Chen, bahkan Chen Yinger tidak tahu dengan kelinci jenis ini. Melihat serangan itu, Long Hao Chen segera menahan dengan perisai siput ilahi. Tidak hanya menahan, dia juga mengayunkan pedangnya yang membentuk sebuah bayangan pedang emas ke arah Chen Hongyu yang jauh. Sungguh niat pedang yang kuat. Mata Chen Hongyu menatap dengan serius. Dia tidak percaya bahwa anak-anak muda ini benar-benar akan memberinya kejutan yang menyenangkan. Pada saat yang sama dengan serangan Long Hao Chen, yang lain juga maju ke depan. Tetapi tidak semua orang bergerak maju. Han Yu, Lin Xin dan juga Chen Yinger masih diam di tempat yang sama. Tentu saja Chen Yinger sudah mulai menyiapkan mantra dengan bola kristal ada di tangannya. Lin Xin juga melakukan hal yang sama, sedangkan Han Yu bertugas untuk melindungi mereka. Saat ini, Long Hao Chen sudah berada di depan Chen Hongyu. Dan sekali lagi, pedang Arya Sang Dewi Cahaya diayunkan. Di sisi lain, tanpa disadari, ternyata Chen Hongyu sedang menyiapkan mantra. Dan tepat saat Long Hao Chen tiba di depan, 6 lingkaran cahaya muncul di sekitar tubuhnya. Dengan raungan yang keras, 6 sosok besar keluar melindungi Chen Hongyu dari serangan Long Hao Chen. Sosok ini merupakan 6 binatang ajaib seperti gorila. Tubuh mereka cukup besar, kurang lebih sekitar 3 meter. Dan setelah muncul, salah satu gorila menembakkan cahaya kuning ke arah Long Hao Chen. Saat tubuhnya terkena cahaya kuning ini, Long Hao Chen merasa tubuhnya menjadi sangat berat. Itu merupakan teknik gravitasi, sebuah sihir dari elemen tanah. Meskipun gerakannya dihentikan, serangan dari pedang Arya Sang Dewi Cahaya masih melesat. Tidak ada suara dalam serangannya. Itu sebuah pancaran cahaya kemasan yang berlalu dalam sekejap, tetapi langsung membuat gorila itu berhenti. Dan seketika tubuhnya hancur berkeping-keping. Teknik gravitasi memang dapat menahan gerakan Long Hao Chen, tetapi itu tidak bisa menahan niat pedang yang telah dilepaskannya. Selanjutnya, pertarungan menjadi semakin sengit. 5 gorila yang lain juga mulai bergerak, 2 diantaranya melawan Wang Yuanyuan dan juga Sima Xiang. Sedangkan 3 lainnya melawan Long Hao Chen. Dari 3 yang berurusan dengan Long Hao Chen, 2 gorila langsung menerkam ke arahnya. Sementara yang terakhir mengeluarkan sihir elemen tanah yang berupa sebuah batu besar yang dilemparkan ke arah Long Hao Chen. Dalam keadaan pertempuran, penampilan Long Hao Chen memberikan perasaan yang sama sekali berbeda. Tatapannya tenang dan dingin dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang luar biasa. Saat ini, siput perisai ilahi digantikan dengan pedang teratai cahaya biru. Dan segera Long Hao Chen berputar yang menghasilkan sebuah pusaran dengan warna merah dan hijau. Fluktuasi energi spiritual yang mengerikan juga membawa kekuatan yang mendominasi.
Selain dua gorila yang bergerak ke arahnya, bahkan yang melempar batu itu pun langsung tertelan oleh pusaran cahaya ini. Dengan teriakan yang menyedihkan, kedua gorila itu menghilang begitu saja. Dan setelah pusaran cahaya menghilang, sebuah bayangan silang biru menembak langsung ke arah gorila terakhir. Bagaimana mungkin gorila itu dapat menahan serangan kombinasi dari dua pedang dewa? Tentu saja mereka tidak dapat bertahan. Gorila itu langsung hancur berkeping-keping, tetapi serangan itu masih tidak berhenti. Itu tetap mengejar sosok Chen Hongyu yang sedang mundur. Di sisi lain, melihat pancaran biru yang datang, Chen Hongyu akhirnya mengerti. Anak muda ini memang cukup kuat untuk mengancam hidupnya jika ini adalah pertarungan nyata. Dengan menarik napas dalam-dalam, Chen Hongyu menggumamkan beberapa kata. Kemudian kilauan hitam muncul darinya, segera menyebar mengambil bentuk lingkaran cahaya ungu tua, yang ditabrakan langsung dengan pancaran biru yang dilepaskan oleh Long Hao Chen. Terjebak dalam ledakan besar, Long Hao Chen terguncang dengan keras dan tidak bisa terus mengejar. Di kedua sisi, Wang Yuanyuan dan Sima Xian juga mengalami ledakan tersebut. Mereka bertiga tersentak pada saat yang sama. Saat ini, cahaya ungu di tubuh Chen Hongyu sudah menghilang, digantikan dengan munculnya binatang ajaib yang sangat mengerikan. Binatang ini panjangnya lebih dari 40 meter, bentuknya seperti naga tetapi memiliki 4 kepala. Melihat binatang ini, Long Hao Chen memiliki perasaan yang sangat aneh. Bukankah binatang ini mirip dengan Hao Ye? Hanya saja itu memiliki 4 kepala. Tetapi kekuatannya jauh di atas Hao Ye. Benar, binatang ini berada di peringkat ke-10 dengan 4 elemen yang berbeda. Itu adalah binatang kontrak dari kepala kuil, Chimera berkepala 4. Duduk di atasnya, Chen Hongyu menatap dengan serius. Dia tidak berharap kelompok Long Hao Chen dapat memaksanya untuk mengeluarkan binatang ini. Selanjutnya, dengan mengayunkan ekornya, binatang ini mulai menyerang. Sedangkan Chen Hongyu di atasnya kembali melantunkan mantra. Dihadapkan dengan serangan ekor, secara bersamaan Long Hao Chen, Wang Yuanyuan dan juga Sima Xian mengepakkan sayap spiritual mereka. Ketiganya terbang tanpa ragu-ragu. Tentu saja mereka berusaha untuk menghindar. Tetapi saat kelompok 3 Long Hao Chen melesat ke atas, 4 kepala Chimera mengeluarkan semburan cahaya. Melesat seperti badai dari 4 elemen berbeda yang mengarah pada mereka bertiga. Fluktuasi energi spiritual yang mengerikan secara langsung mengguncang seluruh arena latihan. Menghadapi situasi seperti itu, Long Hao Chen tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dengan mengepakkan keempat sayapnya, dia meluncurkan serangan balasan. Dengan suara yang menusuk telinga, warna biru itu muncul sekali lagi tanpa diduga secara paksa merobek 4 pancaran cahaya dari Chimera. Di sisi lain, Wang Yuanyuan dan juga Sima Xian segera mundur dengan cepat, meninggalkan Long Hao Chen di depan menahan serangan tersebut. Saat ini, Yating muncul di belakang Long Hao Chen dan segera melepaskan kilatan putih kepada Chen Hongyu. Di sana, Chen Hongyu merasakan kekuatan menarik yang sangat besar. Bahkan dengan kekuatannya, tubuhnya masih ditarik yang secara langsung menuju pada Long Hao Chen. Seperti yang diharapkan, kemampuan tarik Long Hao Chen memang mendarat. Tapi jangan lupa bahwa Chen Hongyu masih memiliki binatang di sisinya. Melihat Chen Hongyu hendak memasuki jangkauan serangan Long Hao Chen, Chimera besar itu segera berkilau dalam warna ungu bersama dengan tubuh Chen Hongyu. Dan ketika tabrakan terjadi, tubuhnya dikirim terbang lebih dari jarak 100 meter, yang secara alami menghentikan efek dari kemampuan menarik. Saat ini, Chimera berkepala 4 itu sekali lagi melepaskan semburan 4 warna menuju ke arah kelompok Long Hao Chen. Kali ini merupakan serangan penuhnya. Semuanya cepat berkumpul. Meskipun Long Hao Chen sebelumnya juga terlempar, dia tidak terluka. Dan tepat setelah teriakannya terdengar, yang lain sudah selesai berkumpul. Dan kali ini, cahaya kemasan multiwarna menyebar dari bagian depan tubuh Long Hao Chen. Benar, itu dari perisai si putih ilahi. Pada detik berikutnya, ledakan keras terjadi.
yang mengguncang seluruh arena latihan. Tentu saja dengan mengandalkan perisai siput ilahi, serangan itu dapat ditahan sepenuhnya. Saat ini yang paling mengejutkan, gerbang cahaya muncul dari belakang Chen Yinger. Ini lebih banyak dari sebelumnya saat dia melawan Lin Xin. Kali ini ada 18 gerbang cahaya. Melihat pemandangan itu, Chen Hongyu dan juga San Sui keduanya menjadi tercengang. Sebagai seorang summoner yang kuat, mereka secara alami dapat menggunakan gerbang pemanggilan binatang. Bahkan dengan kekuatannya, Chen Hongyu hanya dapat mengeluarkan 6 gerbang cahaya. Bagaimana bisa itu ada 18 dari mereka? Dan dalam semua catatan kuil summoner, tidak pernah ada seseorang yang mampu menampilkan pemandangan ini. Ini adalah 18 gerbang pemanggilan binatang. Kapan gadis ini memiliki begitu banyak rahasia? Mungkinkah kemampuan gadis suci spiritual begitu mengerikan? Tentu saja mereka tidak tahu. 18 gerbang pemanggil binatang ini tidak terlalu terikat dengan dirinya sebagai gadis suci spiritual. Itu berasal dari tungku roh miliknya. Suara raungan terus bergema dari dalam gerbang cahaya. Tetapi ketika binatang mulai muncul satu persatu, semuanya tidaklah sama. Ada beberapa yang mencapai peringkat kedua dan ketiga. Ada juga yang mencapai peringkat ketujuh atau kedelapan. Dan setelah beberapa saat, setengah dari arena penuh dengan binatang ajaib ini. Dihadapkan dengan pemandangan itu, Chen Hongyu tentu saja tidak tinggal diam. Dengan nyanyian rendah, badai spiritual yang mengerikan terbentuk di depannya. Dan bentuk kepala naga yang sangat besar muncul mengeluarkan teriakan naga tirani. Bersamaan dengan teriakan kerasnya, pancaran cahaya putih menyapu seperti gelombang besar. Pada saat gelombang putih ini melakukan kontak dengan 18 gerbang pemanggilan binatang, mereka berhenti menunjukkan efek dan tidak melepaskan binatang lagi. Ini adalah kekuatan domain miliknya, mampu menekan atau meningkatkan setiap binatang ajaib di dalam jangkauannya. Karena domain ini juga, tubuh Chimera membesar sekali lagi, mengeluarkan tekanan mengerikan yang membuat Long Hao Chen hampir tidak bisa bernapas. Itu adalah kekuatan sejati Chen Hongyu sebagai kepala kuil. Meskipun sampai sekarang, satu-satunya binatang yang dipanggil hanya Chimera berkepala 4, itu sudah sangat mendominasi. Apakah kalian masih ingin melanjutkan? Chen Hongyu dengan dingin bertanya. Dia tidak memerintahkan Chimera berkepala 4 untuk terus melakukan penyerangan. Karena pada akhirnya dia tidak ingin melukai anak-anak ini. Tentu saja kita akan melanjutkan. Di tengah memulihkan kekuatan mentalnya, Chen Yinger menjawab dengan keras. Demi menyelamatkan Yang Wenjo, dia sudah memaksa rekan-rekannya untuk menerima ujian ini. Bagaimana mungkin dia tidak menahan tekanan yang lebih berat? Hanya dia yang benar-benar akrab dengan kekuatan Chen Hongyu dan kekuatan wilayah kekuasaannya. Dengan menarik napas panjang, Chen Yinger merangkai 3 gerakan tangan, dan dengan suara rendah dia menggumamkan kata-katanya. Itu merupakan kemampuannya, yaitu peningkatan jiwa. Dan segera bola cahaya putih melesat secara langsung pada inti domain milik Chen Hongyu. Itu tepat pada tengkorak naga yang sangat besar. Selanjutnya pemandangan aneh terjadi. Bahkan Chimera berkepala 4 yang begitu kuat tidak berani berdiri di depan cahaya putih tersebut. Kepala naga besar juga bergetar dengan hebat di bawah rangsangan cahaya putih. Di sana Chen Hongyu sangat terkejut. Dia menjadi tidak dapat mengendalikan domain miliknya sendiri. Jika dia tidak menariknya, itu bisa runtuh kapan saja. Tidak berani mengambil resiko, Chen Hongyu buru-buru menarik kembali domain tersebut. Dengan segera, cahaya menyebar saat tengkorak naga yang sangat besar itu perlahan menyusut. Tanpa dorongan dari domain, Chimera berkepala 4 mendapatkan kembali ukuran aslinya. Dan binatang yang dikeluarkan oleh Chen Yinger segera meluncurkan serangan mereka. Namun saat ini Chen Yinger terjatuh. Kekuatan mentalnya telah melewati batas dan dia kehilangan kesadaran.
18 gerbang yang telah kehilangan pemiliknya menganggap tugas mereka telah selesai dan menghilang di langit satu demi satu. Namun sebelum itu lebih dari 100 binatang ajaib telah meluncurkan serangan mereka terhadap Chimera berkepala 4 dan juga Chen Hongyu. Dalam kilatan cahaya, Han Yu menangkap Chen Yinger yang jatuh dan meletakkannya di tanah. Saat ini Long Hao Chen tidak terburu-buru untuk terus menyerang. Dia mendekat ke sisi Chen Yinger dan memindahkannya ke dalam menara kematian. Dan tepat pada saat ini nyanyian Lin Xin akhirnya selesai. Tongkat api berkilau dalam warna biru, dan di belakangnya melayang sosok setinggi 1 meter penuh kekuatan. Tongkat api lalu diarahkan ke depan ke arah Chimera menembakkan cahaya biru yang melesat dengan cepat. Cahaya biru ini tidak mengeluarkan perasaan energi spiritual, tetapi tampak seperti material yang nyata. Serangan ini disebut jari vulkan, mantra bertarget tunggal dari elemen api yang kuat dari langkah ke-8. Dihadapkan serangan itu, Chimera berkepala 4 menunjukkan tanggapan, dan kepalanya yang merah menyala mengeluarkan napas api yang membara. Napas api ini membentuk semacam tombak api yang berputar berbenturan dengan jari vulkan milik Lin Xin. Begitu api biru dan api merah bersentuhan, pemandangan yang sangat aneh terjadi. Api merah benar-benar menembus, dan terlihat bayangan keluar darinya menuju tubuh Chimera. Tabrakan itu datang dengan sangat cepat. Jadi 3 kepala Chimera lainnya tidak punya waktu untuk datang sebagai pendukung. Tetap saja serangan Lin Xin sudah dilemahkan oleh tabrakan sebelumnya. Tetapi bagaimana mungkin Chen Hongyu hanya diam saja saat rekannya sedang diserang? Dengan tangan kanannya mengulurkan jari, menunjuk ke depan, cahaya biru muncul dan menghalangi serangan jari vulkan. Meskipun serangannya dapat dihentikan, Chen Hongyu masih menderita efek dari serangan tersebut. Di sisi lain, saat ini Long Hao Chen berteriak dengan keras. Semuanya siapkan pilih spiritual gabungan. Long Hao Chen juga memanggil Hao Ye, dan setelah muncul, semua orang melompat ke atas punggungnya. Semua orang kecuali Chai Er dan juga Chen Yinger menelan pil spiritual gabungan dan menyalurkan energi mereka kepada Long Hao Chen. Meskipun ukuran dan kekuatan Hao Ye masih jauh dari Chimera berkepala 4, saat Hao Ye muncul di atas arena, dia benar-benar menekan dalam sikap yang mengesankan. Dengan raungan amarah, aura ungu yang kuat keluar dari tubuh Hao Ye. Begitu aura ini menyebar, semua binatang ajaib menoleh untuk melihat Hao Ye, termasuk juga Chimera berkepala 4. Perasaan khawatir muncul di dalamnya, dan bahkan Chimera berkepala 4 tanpa terkecuali. Tatapan Chimera kepala 4 seketika berkumpul pada tubuh Hao Ye. Anehnya, binatang peringkat 10 ini segera berhenti, dan bahkan tidak berani melancarkan serangan. Tubuhnya yang besar juga bergetar dengan hebat. Sedangkan di sana, Hao Ye dengan bangga berdiri seperti raja kecil yang bermartabat. Adegan ini benar-benar tidak terduga. Bahkan Long Hao Chen sendiri melihatnya dengan bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Chen Hongyu juga terkejut dengan pemandangan ini. Dia hanya melihat binatang milik Long Hao Chen hanya mengeluarkan aura ungu yang kuat, tetapi dapat membuat binatang miliknya bersikap seperti itu. Apa yang kamu lakukan pada binatangku? Chen Hongyu sangat marah. Tetapi melihat dengan jelas penampilan Hao Ye, dia menjadi tercengang. Di sisi lain, Long Hao Chen juga sangat heran dengan keadaan binatang itu, karena dia tidak menyuruh Hao Ye untuk meluncurkan serangan sedikit pun. Kemudian Long Hao Chen segera turun dari punggung Hao Ye dan mendarat di samping Chen Hongyu. Senior, aku tidak melakukan apa-apa, dan bahkan tidak menyerang, ucap Long Hao Chen menjelaskan kepada Chen Hongyu. Mendengarnya, Chen Hongyu semakin khawatir. Kamu tidak melakukan apa-apa. Lalu bagaimana binatangku menjadi seperti ini? Jangan bilang kalau binatang milikmu bisa menekan darahnya. Bagaimanapun dia adalah kepala kuil. Seperti yang telah dikatakan Chen Yinger, di dunia ini tidak ada yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang binatang ajaib selain kakeknya. Menyebutkan tekanan darah, mata Chen Hongyu menjadi tidak percaya.
Dan ketika melihat lebih jauh pada penampilan Hao Ye, dia tampak seperti melihat seekor monster. Itu tidak mungkin Chimera berkepala 6. Chen Hongyu menatap Hao Ye tanpa kehidupan, kedua tangan dan kakinya juga gemetar. Kemudian buru-buru memberitahu Long Hao Chen, "Cepat kirim binatangmu kembali." Mendengar itu, Long Hao Chen tidak berani berlama-lama dan dengan cepat berbalik memberi syarat kepada Hao Ye untuk kembali. Dan setelah Hao Ye menghilang, pemandangan aneh segera mengikuti. Tubuh Chimera berkepala 4 itu berhenti gemetar. Kepergian Hao Ye juga membuat Chen Hongyu menjadi merasa tenang. Mengalihkan matanya ke arah Long Hao Chen, pandangannya menjadi sangat berbeda. Seolah-olah sekali lagi dia sedang melihat seekor monster. Di sisi lain, Chimera berkepala 4 juga berangsur-angsur pulih. Dan ketika melihat Long Hao Chen, tubuhnya yang besar mundur dan bahkan tidak berani menatapnya. "Senior, apa yang terjadi?" Long Hao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Di depannya, Chen Hongyu dengan tegas menatap Long Hao Chen. "Dari mana kamu mendapatkan binatang itu? Katakan padaku." Mendengar pertanyaan ini, Long Hao Chen segera menjawab, "Itu dari Gunung Suci Kesatria." Chen Hongyu membalas dengan tegas, "Mustahil. Bagaimana mungkin Gunung Suci Kesatria kalian memiliki Chimera berkepala 6 di dalamnya? Apa kamu tidak tahu apa itu Chimera berkepala 6? Di sana, Long Hao Chen memandang Chen Hongyu dengan heran. Apakah Hao Ye merupakan Chimera berkepala 6? Chen Hongyu mengangguk tanpa ragu-ragu. "Benar, kalau tidak bagaimana dia bisa menunjukkan penindasan seperti itu terhadap binatangku? Sekarang aku akhirnya mengerti mengapa Kaisar Dewa Iblis sangat menghargaimu. Kamu memiliki dewa di pihakmu yang bahkan dapat mengancam kekuasaan para iblis." Mendengar itu, Long Hao Chen mengerutkan alisnya. "Kepala kuil, tunggu sebentar. Aku rasa ada yang salah. Hao Ye hanya berada di tingkat ke-9. Bagaimana mungkin dia bisa menekan binatangmu yang berada di tingkat ke-10? Mendengar penjelasan ini, Chen Hongyu semakin terkejut. "Apa katamu? Peringkat ke-9? Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa Chimera kepala 6 hanya berada di tingkat ke-9? Long Hao Chen kembali menjawab, "Senior, begitulah adanya. Hao Ye benar-benar berada di tingkat ke-9. Di depannya, penampilan Chen Hongyu menjadi tidak bernyawa. Bahkan dengan pengetahuannya tentang binatang ajaib, situasi ini jauh melebihi pemahamannya. Dengan mengambil napas dalam-dalam, Chen Hongyu kembali berkata, "Hao Chen, aku akan memberitahumu apa yang aku ketahui tentang Chimera. Dan kamu katakan apa yang kamu tahu tentang binatang milikmu. Binatang ini pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Itu bahkan bisa melebihi seluruh kategori Chimera.